Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 1052418. Saya Muhammad Julistiawan dengan NIM 1052415. Hari ini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang topik yang sangat relevan di era digital ini, yaitu otomasi dan dampaknya terhadap ke tenaga kerja. Oke, saya akan membacakan dampak-dampak otomasi dalam sektor industri dan manufaktur nih. Yang pertama yaitu manfaat positifnya. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas. Di sini produksi lebih cepat dan efisien, pengurangan biaya operasional, konsistensi kualitas produk, dan yang kedua inovasi teknologi, lalu menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pengembangan keterampilan baru, dan meningkatkan daya saing global. Lalu yang ketiga ada keselamatan kerja. Nah, di keselamatan kerja ini di sini di dalamnya ada mengurangi risiko kecelakaan kerja, menghindari pekerjaan berbahaya, lalu lingkungan kerja lebih aman. Selanjutnya mungkin bisa dibacakan oleh Andi. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Dari dampak negatif ini ada pengangguran teknologi, yaitu ada hilangnya pekerjaan tradisional, terus penunjangan keterampilan, terus tekanan sosial ekonomi. Nah, yang keduanya itu ada kesenjangan digital. Itu isinya ketimbangan akses teknologi, terus kesenjangan pendapatan, yang terakhirnya dia polarisasi tenaga kerja. Oke, di sini ada topik kedua yaitu membahas tentang solusi pemerintah dan perusahaan nih Kang Amir. Lalu di sini ada peran pemerintah yang pertama. Di sini peran pemerintah sebagai program pelatihan, yaitu pelatihan ulang atau reskilling, peningkatan keterampilan upskilling, atau program sertifikasi. Lalu yang kedua ada kebijakan ekonomi. Di sini di poin-poinnya ada insentif untuk penciptaan lapangan kerja, dukungan UKM dalam adopsi teknologi, dan jaminan sosial yang memadai. Masuk ke peran perusahaan. Di peran perusahaan ini ada dua. Yang pertama itu ada transisi bertahap. Yang pertama itu ada satu transisi bertahap. Dalam transisi bertahap ini ada implementasi otomasi secara gradual, terus program alih keterampilan karyawan. Nah, terakhir dia ada penciptaan posisi baru. Nah, untuk dari tapi yang kedua investasi sumber daya manusia, yaitu ada program pengembangan karir, terus pelatihan berkelanjutan, lalu yang terakhirnya ada adaptasi struktur organisasi. Lalu ada poin ketiga yaitu peran pendidikan dalam era otomasi. Di sini peran pendidikan dalam era otomasi adalah pembaruan kurikulum. Yang pertama, fokus keterampilan digital, yaitu pemrograman dan coding, analisis data, lalu kecerdasan buatan AI. Dan yang kedua soft skill, yaitu kreativitas, pemecahan masalah, lalu kemampuan adaptasi. Mungkin dilanjut Kang. Dari saya ada rekomendasi pengembangannya. Itu ada dua. Yang pertama itu ada integrasi teknologi, yang keduanya ada pendidikan berkelanjutan. Mungkin kalau dalam integrasi teknologi itu ada pembelajaran berbasis teknologi, yang keduanya ada laboratorium digital, terus kolaborasi industri dan akademik. Terus yang keduanya di pendidikan berkelanjutan itu ada program pembelajaran seumur hidup. Nah, terus ada sertifikasi profesional. Yang terakhirnya ada adaptasi terhadap tren industri. Oke, mungkin saya akan membacakan kesimpulannya nih. Jadi otomasi ini memang membawa tantangan besar. Akan tetapi dengan persiapan yang tepat, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan sektor pendidikan, kita dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk kepentingan bersama dan kemajuan bersama. Kalau saya ini ada sarannya, mungkin ada 4 saran. Yang pertama itu ada implementasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Yang keduanya itu ada penguatan sistem pendidikan bersistem. Yang ketiga ada kolaborasi aktif antara pemangku kepentingan. Yang terakhir itu yang keempat ada pengembangan infrastruktur digital yang merata. Pertanyaan pertama, menurut topik yang kita bawakan, apakah otomasi dalam sektor industri dan manufaktur lebih banyak memberikan manfaat atau justru menyebabkan dampak negatif pada masyarakat? Gimana nih Kang Amir? Baik, akan saya jawab. Jadi otomasi dalam sektor industri ini dia memberikan kedua dampak, namun manfaatnya cenderung lebih besar jika dikelola dengan baik. Manfaat yang positifnya mungkin dia bakalan meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri. Yang keduanya menciptakan lapangan kerja baru di bidang teknologi.
Yang ketiga, meningkatkan keselamatan kerja dengan menggantikan pekerjaan berbahaya. Yang keempat, menurunkan biaya produksi yang dapat menguntungkan konsumen. Yang terakhir, dia meningkatkan kualitas dan konsistensi produk. Terus yang selanjutnya ini ada dampak negatifnya. Jadi dampak negatifnya ini ada beberapa buah. Yang pertama, ada pengurangan tenaga kerja di sektor tradisional. Yang kedua ada kesenjangan digital dan ekonomi. Terus yang ketiga ada tekanan psikologis dan pekerja yang kehilangan pekerjaan. Bagaimana seharusnya pemerintah dan perusahaan mengatasi masalah pengangguran akibat otomasi? Silakan dijawab, Kang Yordi. Oke, mungkin bagaimana, yaitu mungkin ada solusi ya. Bagi saya, solusi dari pemerintah itu yang pertama adalah pemerintah bisa membuat program pelatihan ulang, reskilling untuk pekerja yang terdampak. Lalu memberikan insentif pada perusahaan yang membuka lapangan kerja baru. Lalu yang ketiga, memperkuat sistem jaminan sosial. Dan yang keempat, mengembangkan program pendidikan vokasi berbasis teknologi. Dan yang kelima, membuat kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru. Lalu di sini ada solusi dari perusahaan. Yang pertama adalah melakukan otomasi secara bertahap, dan yang kedua memberikan pelatihan kepada karyawan untuk beradaptasi dengan teknologi baru, dan yang ketiga menciptakan posisi kerja baru yang sesuai era digital. Keempat, mengalokasikan dana untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk program magang. Mungkin sekian dari saya, jawabannya itu cukup.